Selanjutnya itu adalah orang Islam yang tinggal di Indonesia. Ya, ini hanya orang-orang yang mencintai Islam tetapi tidak memiliki rasa mencintai tanah airnya, sehingga dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Kembali lagi ke Gus Rijal Mumazik. Jadi monggo Gus ulasannya terkait masalah fenomena cinta tanah air dan penggerogotannya, dan juga tipikal apa saja sebenarnya yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan nasionalis. Beliau pakar sejarah, monggo Gus Rijal. Oke, terima kasih Yai Ma'ruf. Jadi ada dua hal yang kita telaah manakala kita membicarakan soal nasionalisme. Yang pertama adalah mereka yang memiliki unsur patriotisme terlampau tinggi, unsur nasionalisme terlalu ekstrim, sehingga pada akhirnya dua dampak ini menghasilkan sebuah sikap chauvinistik yang ketika meningkat lagi menjadi sikap fasisme, yaitu kecintaan terhadap rasnya, kecintaan terhadap bangsanya, kecintaan terhadap negaranya terlampau tinggi, ekstrim, ya, sehingga menganggap apabila bangsa lain itu layak dijajah, bangsa lain layak dikolonialisasi dan seterusnya. Ini menimpa beberapa negara dan juga para petinggi-petingginya, antara lain Jerman dengan Hitlernya, Italia dengan Mussolininya, dan juga Jepang pada Perang Dunia Kedua ya dengan Kaisar Hirohitonya ya, Akihito atau Hirohitonya, dan jenderal-jenderalnya itu. Sehingga mereka melakukan ekspansi terhadap negara lain yang dianggap memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa melimpah untuk mendukung ambisinya. Ini adalah nasionalisme yang salah kaprah. Yang kedua, sebaliknya, dari ekstrim kiri semacam ini itu beralih kepada ekstrim kanan, yaitu yang menganggap apabila mencintai tanah air itu adalah cinta yang sia-sia karena tidak bisa terbalas dan sedemikian rupa. Makanya lebih pada unsur primordialis, pada unsur pragmatisme. Apabila di tempat yang dia tinggali, tempat dia dilahirkan, orang tuanya tinggal, leluhurnya tinggal di sana setelah turun-temurun, dianggap tidak memiliki sesuatu yang membuat dia mencintainya, maka dia cenderung untuk meninggalkan negaranya. Nah, yang ketiga ini yang unik bagi saya, dan ini senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1916, pasca di saat Eropa itu sedang berlangsung Perang Dunia Pertama, maka yang unik bagi saya adalah ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang merupakan aktivis Sarekat Islam ketika beliau berada di Mekah, itu pulang dan ke Surabaya, lantas mendirikan sebuah madrasah, di mana madrasahnya dikasih nama Nahdlatul Wathon. Ya. Yang kedua, ketika Kiai Wahab Hasbullah menggerakkan beberapa unsur pemuda, yang di situ para pemuda dikader menjadi dai-dai, antara lain namanya Lajnatul Nasihin, yang kemudian berkembang menjadi Syubbanul Wathon, para pemuda tanah air, dan pada akhirnya kemudian menjadi organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, apa yang hendak saya sampaikan di sini, bahwa ini salah satu hal yang unik, bahwa Kiai Wahab Hasbullah ketika kembali dari Mekah, beliau pertama-tama itu merintis sebuah madrasah tempat kaderisasi para belia, para remaja, sehingga kelak manakala ditanya oleh beberapa orang, antara lain Kiai Saifuddin Zuhri, beberapa tahun setelah pendirian Nahdlatul Wathon tahun 1916 ini, maka saat itu Kiai Wahab Hasbullah menyatakan kurang lebih apabila tujuan pendirian dari Madrasah Nahdlatul Wathon itu adalah mengkader mereka-mereka yang kelak akan mengisi pos-pos setelah kemerdekaan. Nah, ini keunikan yang dilakukan oleh Kiai Wahab ini yang kemudian ditularkan kepada para jaringannya, para kadernya. Kiai Wahab itu merintis beberapa cabang dari Nahdlatul Wathon yang ada di Surabaya, antara lain Misbahul Wathon yang ada di Malang, atau Pelita Tanah Air yang ada di Malang, yang dikomandoi oleh seorang santri yang sangat cerdas dari Singosari, namanya Kiai Masyhur, kelak juga menjadi Menteri Agama. Lantas kemudian ada Farul Wathon, elemen tanah air, dan lain sebagainya. Nah, di saat era fase-fase ini, kita juga melihat apabila 2 dekade setelahnya, ada seorang ulama Betawi namanya Kiai Haji Hasbiallah, sahabat dari Kiai Wahid Hasyim manakala mondok di Mekah, pulang ke Betawi, beliau merintis sebuah madrasah, di mana madrasah ini dinamakan Al-Wathoniyah. Demikian pula ketika seorang ulama besar dari Nusa Tenggara pulang dari Mekah merintis sebuah organisasi namanya Nahdlatul Wathon. Ini adalah titik-titik yang mempersatukan asumsi apabila ulama-ulama kita selain memiliki sisi patriotisme,
untuk mengikat cita-cita kemerdekaan juga memiliki rasa mencintai tanah airnya. Dengan cara melekatkan istilah waton atau tanah air dalam sebuah madrasah yang didirikan atau organisasi pergerakan yang didirikan. Dengan cara ini pula kita juga bisa melihat tadi ada salah satu aspek yang lupa saya sampaikan, bagaimana Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu mengkader anak-anak muda untuk menyanyikan mars yang kita sebut mars Subhanul Waton ya lal waton ila akhirih. Ini adalah salah satu upaya dari ulama-ulama kita untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah airnya. Teringat salah satu paragraf yang ditulis oleh Kiai Wahid Hasyim tahun 1951 di sebuah majalah, kurang lebih di situ ada semacam ungkapan yang saat ini juga mulai populer. Kurang lebih ungkapannya yang disampaikan oleh Kiai Wahid Hasyim, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Ini kalimat yang saat ini disebut oleh para generasi muda sebagai ungkapan yang quotable, memeable, dan lain sebagainya. Ya, kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, maka ada dua unsur yang disampaikan dalam kalimat tersebut, yaitu bahwa Indonesia adalah kampung halaman, tumpah darah, ya, tanah kelahiran sekaligus juga kelak tanah yang akan menyelimuti jasad kita manakala tidak lagi bernyawa. Adapun yang selanjutnya itu adalah orang Islam yang tinggal di Indonesia. Ya, ini hanya orang-orang yang mencintai Islam tetapi tidak memiliki rasa mencintai tanah airnya, sehingga manakala melihat misalnya Indonesia itu rusak, mereka lepas tanggung jawab. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat apabila yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, semakin sepuh mereka, semakin sepuh beliau-beliau ke sana kemari pasti menyampaikan di antara yang disisipkan di dalam ceramahnya adalah pentingnya mencintai Islam, sekaligus juga pentingnya mencintai Indonesia. Pentingnya menjadi seorang muslim yang baik dan bermanfaat bagi sesama, sekaligus juga pentingnya menjadi WNI yang taat, ya, WNI yang bermartabat dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang pantas kita syukuri dengan adanya para ulama-ulama kita yang senantiasa mengajarkan rasa cinta terhadap Islam, sekaligus rasa cinta terhadap tanah airnya. Hal ini kita bisa melihat kemarin Taliban itu menguasai hampir sekitar 80% dari distrik-distrik yang ada di Afghanistan. Dan di sini bisa kita melihat apabila beberapa orang yang menjadi birokrat maupun tentara Afghanistan yang selama ini dilatih oleh NATO, oleh Amerika dan lain sebagainya, ternyata itu lemah di dalam unsur perjuangan. Maka banyak di antara jatuhnya distrik-distrik ini karena mereka ketakutan ketika melihat gerakan Taliban. Dan mereka tidak memiliki unsur mempertahankan posisinya, unsur mempertahankan nasionalismenya, sehingga dengan cara termudah menyerahkan diri kepada lawannya. Hal ini berbeda dengan ulama-ulama kita. Bahkan kemarin siapa Presiden Ashraf Ghani itu ketika melihat Taliban itu mulai masuk ke kawasan Kabul, dia langsung melarikan diri ke Tajikistan. Kenapa ke Tajikistan? Karena dia ada beretnis Tajik. Dan seperti itu, demikian pula presiden yang lain. Nah, hal ini menjadi sebuah hal yang menarik apabila para ulama-ulama kita senantiasa menandaskan kecintaannya, bahkan ada yang disebut resolusi jihad. Oleh karena itu, sampai kapanpun, bagi saya ada dua hal yang paling penting yang disampaikan oleh para ulama, yaitu menjadi, sekali lagi, umat Islam yang baik sekaligus WNI yang baik. Mungkin ini yang disebut sebagai nasionalisme Islam. Di mana ketika ditanyakan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam sidang parlemen, kalau nggak salah tahun 1950-an itu ditanyakan apa yang disebut nasionalisme Islam itu Kiai, beliau menjawab dengan ada filosofi dan cerdas serta sedikit jenaka, yaitu nasionalisme yang ditambahi bismillah, itulah yang nasionalisme Islam. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di sini mencintai Indonesia juga bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Sayang, kan seperti itu. Ini sangat cerdas sekali saya kira Kiai Wahab. Itu saja ya Ma'ruf.